Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. فوالله مجزعنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته واكتفى آثره إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, kajian kitab Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun panjenengan berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di kesempatan bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melaksanakan ibadah puasa kita di 10 hari yang kedua di pertengahan bulan Ramadan, yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Insya Allah Sabtu depan di pertemuan Syama'il yang akan datang, insya Allah kita akan sudah masuk di 10 hari yang ketiga bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah hampir mencapai garis finish. Kita sudah masuk ke ashrul awakhir min syahri Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita, taharra fi ashril awakhir min Ramadan. Berhati-hatilah dan carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita kencangkan ikat pinggang kita. Ibaratnya orang yang mau naik pesawat, pasang sabuk pengaman. Kemudian persiapkan fisik kita. Kalau kemarin sebelum Ramadan kita persiapkan semua yang ada pada diri kita, maka 10 hari terakhir ini adalah menjadi penentu berhasil atau tidaknya ibadah kita di bulan Ramadan. Karena di 10 hari terakhir ini kita banyak dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, Allahumma atiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah riqab kami, bebaskanlah diri-diri kami dari siksa api neraka. Maka insya Allah siapa yang nanti di 10 terakhir ini menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, bisa meningkatkan amal ibadah dengan semaksimal mungkin, maka dia termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Dan kita juga semoga termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Kita menutup Ramadan kita di tahun 1443 Hijriah ini dengan baik, dengan berkualitas, dengan menyandang predikat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih istiqomah mengkaji kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala anhu. Pada kesempatan yang lalu
Walhamdulillahi rabbil alamin, laqad intahaina min babi ma jaa fi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyelesaikan bab yang berkenaan dengan akhlak An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di kurang lebih 4 atau 5 pertemuan. Sekali lagi, mengapa bab akhlaknya Nabi ini ditulis atau Imam At-Tirmidzi mencantumkan banyak sekali hadis. Ada sekitar 15 hadis di bab akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang dari kitab Syama'il ini mungkin yang paling penting dari pembahasannya adalah kitab tentang akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan judul yang baru yang sebenarnya masih berkenaan dengan akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah bab yang menceritakan tentang malunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sifat malu atau sifat atau rasa malu ini masih bagian dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau memisahkan di bab yang tersendiri, di bab yang setelahnya, karena menurut Al-Imam At-Tirmidzi bahwa bab malu ini meskipun bagian dari akhlak, tetapi merupakan sifat yang sangat mulia sehingga perlu kiranya untuk dipisahkan dari bab akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita akan membaca judul nomor 49. Oke, monggo Pak Anwar. Judul nomor 49 dari kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati beliau. Babu ma jaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang menceritakan tentang rasa malu atau sifat malunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, sebelum kita membahas tentang bab yang tertera atau bab malunya Rasulullah, perlu kiranya kita mengetahui dulu definisi dari al-haya atau malu. Jadi malu itu kalau kita lihat definisinya adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau sesuatu yang kurang sopan. Atau bisa dikatakan, kita tidak mengatakan dosa karena di sini jelas dosa termasuk. Jadi sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan sesuatu yang radhil, yang rendah, yang hina, atau yang kurang sopan, atau yang tidak sopan, seperti itu lebih cocoknya. Jadi sifat atau perasaan yang bisa menjaga kita atau menjaga seseorang dari berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, itu disebut dengan al-haya atau rasa malu atau rasa malu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu ini adalah akhlak yang tertinggi, hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa malu yang sangat tinggi, luar biasa. Rasa malunya Nabi ini mengalahkan rasa malu yang dimiliki oleh umatnya. Dan sekali lagi, kenapa bab malu ini dipisahkan? Karena memang Imam At-Tirmidzi merasa bahwa malu ini perlu adanya pembahasan khusus sehingga dipisahkan dari bab akhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu makomnya sangat tinggi sekali. Kalau sekarang seperti raja, bahkan melebihi raja. Pemimpin tertinggi pada saat itu. Kalau beliau menginginkan apa saja pasti akan terkabul. Beliau memerintahkan siapapun pasti akan berangkat. Beliau ingin menghukum siapapun pasti orang itu akan taat. Tetapi meskipun beliau adalah orang yang sangat mulia derajatnya, tetapi rasa malunya adalah sangat-sangat besar, hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya kemudian Syekh Abdul Razak yang mensyarah kitab Syama'il ini mengatakan, al-haya'u khaslatun azimatun. Malu itu adalah sebuah sifat
yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min sya'bil iman. Bahkan malu itu adalah sebagian daripada iman. Bahkan dikatakan al-haya'u minal iman, dikatakan dalam riwayat yang lain. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Berarti orang yang tidak punya rasa malu berarti telah hilang separuh dari imannya. Mbok arep salate sregep, posone sregep, tahajudnya sregep, akidahnya kuat, tapi kalau tidak punya malu berarti hitungannya adalah imannya hanya apa? Separuh. Wa huwa khairun kulluhu. Malu itu adalah kebaikan keseluruhannya. Li'annahu yub'atsu ala fi'lil jamil minat ta'at wal muamalat wal adab. Sesungguhnya dari rasa malu ini akan muncul kebaikan-kebaikan, ketaatan dalam bergaulan dan adab serta tata sopan santun. Wajtinabul qabih minal munkarat, dan dari rasa malu ini akan muncul kekuatan kemampuan untuk menjauhi yang buruk-buruk dan kemungkaran, wal ma'asi serta maksiat, wasayyi'il akhlak dan akhlak yang tercela. Fahuwa khuluqun yub'ats ala tahalli bil fadail wat takhalli bir radhail. Bapak Ibu, malu itu adalah sebuah sifat yang akan menghiasi pada diri seseorang itu dengan keutamaan-keutamaan, wat takhalli bir radhail, dan akan membersihkan atau menghilangkan dari diri seseorang itu segala macam kerendahan dan kehinaan. Jadi kita hidup ini kalau bisa ya, tahalli bil fadail wa takhalli bir radhail. Apa artinya? Menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan dan membersihkan diri dari hal-hal yang buruk. Itu adalah sifat atau rasa malu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Orang-orang yang tidak punya rasa malu itu cirinya adalah dia akan berbuat sesuka apa? Hatinya. Tidak ada batasan-batasan, tidak ada aturan-aturan yang dia pegang. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya orang-orang yang tidak punya rasa malu, dia telah lepas dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis nomor 358. Kita bacakan hadisnya. Haddatsana qala al-Imam At-Tirmidzi. Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Qala haddatsana Abu Dawud. Qala haddatsana Syu'bah an Qatadah. Qala sami'tu Abdullah bin Abi Utbah yuhaddisu an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra'i fi hidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dari Mahmud bin Ghailan, kemudian dari Abu Dawud, kemudian dari Syu'bah, kemudian dari Qatadah. Kemudian Qatadah mengatakan, sami'tu Abdullah ibn Abi Utbah. Qatadah mengatakan, aku mendengar dari Abdullah bin Abi Utbah berbicara kepada Abdullah bin Abi Utbah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddu hayaan, lebih besar malunya, minal azra'i fi hidriha. Dalam hadis ini dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu rasa malunya melebihi dari anak gadis yang dipingit di dalam kamarnya. Bapak Ibu, kalau sekarang ini masih ada pingit-pingitan apa nih? Sudah tidak ada ya? Kalau dulu ada Pak ya? Dulu itu anak gadis dipingit kalau mau menikah. Rasulullah SAW diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, rasa malu beliau lebih besar dibandingkan anak gadis yang dipingit di dalam kamarnya. Artinya apa? Anak gadis itu kalau dipingit artinya dia belum banyak mengenal
orang-orang luar. Rasa malunya sangat tinggi. Berbeda dengan anak gadis yang tidak dipingit. Anak gadis yang aktivis, anak gadis yang suka keluar, yang suka berorganisasi, itu mungkin rasa malunya tidak sebesar anak-anak gadis yang rumahan. Mungkin panjenengan punya anak gadis sing neng omah hai. Niku lek cethuk wong kan melingker. Melingker terus melayu wedi, Pak. Apalagi ketemu cowok, melayu dia. Ndredeg. Sama seperti anak-anak pesantren, anak-anak pesantren baik putra maupun putri. Anak-anak pesantren itu yang putra itu kalau sudah keluar dari pesantren ketemu anak gadis, malu. Anak putri juga begitu, yang di pesantren 6 tahun, 5 tahun. Kalau ketemu anak putra, malu, melingker, bahkan lari. Berbeda dengan anak-anak yang sekolah di luar, yang satu kelas itu putra putri. Kira-kira kalau ketemu lawan jenis malu apa tidak? Malah moro. Malah moro ya, Pak. Jadi anak gadis yang dipingit ini rasa malunya sangat tinggi, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rasa malunya melebihi malunya anak gadis yang dipingit oleh kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah ini memang Masya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pemalu, sangat pemalu. Satu ketika ada seorang wanita yang haid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa atatohar ya Rasulullah?" Nabi, nyun ngapunten, kula niki haid tetapi kayaknya sudah berhenti. Wa kaifa atatohar? Bagaimana cara saya untuk apa? Bersuci. Lek jenengan kira-kira ditanya seperti itu jawabnya bagaimana Bapak-bapak? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khudhi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khudhi firsah mumassakah fatatohari biha. Ambillah, firsah itu artinya kapas yang diberi wewangian. Kata Rasulullah SAW, ambillah kapas atau kain yang diberi wewangian, fatatohari biha. Maka kemudian bersihkanlah dengan kapas itu. Baik, ibu-ibu kalau bertanya kepada ustadz, kemudian ustadz mengatakan ambil kapas, kasih minyak wangi, kemudian bersihkan. Nah ini si sahabiat ini masih kurang paham dengan jawaban apa? Nabi. Maksudnya opo kon jimuk kapas kok kon nyumpel nang ireng apa nang piye? Ini masih belum paham. Khudhi firsatan mumassikatan. Ambillah atau mumassikah itu artinya yang dikasih misek, yang dikasih apa? Minyak kasturi. Ambil kapas kutnun, kuten itu kapas atau kain monggo. Yang diberi miskun, kemudian bersihkan, fatatohari biha, bersihkan dengannya. Kemudian si wanita ini menjawab, kaifa atatohharu biha? Bagaimana saya bersihkan? Wis toh sampai 3 kali. Khudhi firsatan mumassakah fatatohari biha. Kaifa atatohhar biha? Piye carane Nabi? Piye? Rasulullah mengatakan subhanallah tatohhari biha. Bagaimana? Sampai 3 kali. Subhanallah tatohhari biha. Wis toh sing penting resikno. Masih bingung perempuan itu. Kaifa atatohhar ya Rasulullah? Subhanallah tatohhari biha. Bersihkan. Tetap tidak paham Bapak Ibu. Akhirnya datanglah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak slogannya apa kayak? Keadaan. Nah ini Rasulullah tahu. Rasulullah itu tahu sebenarnya caranya membersihkan wanita haid itu tahu. Tapi biar munine iki piye? Malu Rasulullah. Karena ini berkenaan dengan apa? Kewanitaan. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah datang menyelesaikan masalah, memberikan solusi. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Tatabba'i biha atharad dam. Ngene lho yu. Tak warai, aku lebih pengalaman. Bagaimanapun Rasulullah kan tidak pernah haid. Makanya, tapi juga Sayyidah Aisyah bisa membersihkan diri. Sayyidah Aisyah itu haid apa betul Bapak Ibu?
mengajarkan Sayyidah Aisyah kepada wanita itu, tatabba'i biha atharoddam. Kalau Rasul mengatakan ini lo kapas kayak ono minyak wangi, bersihkan. Sampean lek rong paham, ngene lo carane. Kapas itu sampean kasih minyak wangi, kemudian bersihkan tempat keluarnya darah. Ngono. Lah Nabi kok Nabi ki malu mau menyebut tempat darah itu sallallahu alaihi wasallam. Saking malunya Rasulullah hanya menerangkan secara global. Ya, apa? Khudhi firsatan mumassakah fatatahhari biha. Ambil kapas yang diberi minyak wangi, kemudian bersihkan. Oleh Sayyidah Aisyah diterangkan, tatabba'i athara dammin fatatahhari biha. Ambil kapas itu atau kain itu, kemudian bersihkan di tempat keluarnya darah. Seperti itu. Makanya saya itu juga bingung kalau ibu-ibu ngaji depan ibu-ibu tanya yang sensitif itu saya bingung, Pak. Betul, saya itu kalau ditanya yang sensitif itu saya mohon maaf ibu, saya malu untuk menjawabnya. Tapi kadang-kadang dipaksa untuk menjawab, terpaksa saya jawab. Ada yang tanya tentang bagaimana Ustadz kalau keluar darah keputihan, bagaimana kalau nifas, bagaimana kalau haid dan sebagainya. Itu sebenarnya lebih pas kalau panjenengan tanya kepada siapa? Ustadzah yang mengerti masalah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi cerita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsh. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Anas bin Malik untuk mengundang para sahabat datang ke walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas, tolong undangan konco-konco. Untuk apa Nabi? Saya akan menikah dan saya akan mengadakan apa? Walimah. Nah, ini termasuk sunnah. Jadi kalau panjenengan mengadakan acara walimah, maka undanglah orang-orang yang berada di sekitar panjenengan. Ini sunnah Bapak Ibu. Jangan menikah siri. Menikah siri itu kalau dalam hukum usul fikih ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Menikah siri, menikah rahasia. Wong menikah kok rahasia. Oke, nyen sewu kalau ada yang masih menikah siri harus segera dicatatkan kemana? Nah, pompong ada naib di sini. Siap untuk mengatasi masalah orang-orang yang menikah siri. Menikah siri itu sebenarnya sah-sah saja dalam agama sah, Pak. Yang penting sudah ada wali, ada saksi, ada mahar, sampai ada yang dinikahi. Jangan-jangan yang dinikahi fiktif. Tidak boleh. Jadi harus ada yang dinikahi. Cuman Ustadz, pernikahan kami tidak kami catatkan di KUA. Ini termasuk perbuatan atau sesuatu yang tidak dianjurkan. Bahkan mudorot, membahayakan. Kenapa? Terutama bagi ibu-ibu. Ditakutkan kalau suami sudah bosan nanti meninggalkan tanpa pamit. Maka istri tidak bisa menuntut. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini termasuk kepada masalihul mursalah. Dalam ilmu usul fikih itu ada sumber-sumber hukum yang mukhtalaf Bapak Ibu. Kalau panjenengan belajar usul fikih, ada namanya masadirut tasyri' atau masadirul ahkam. Sumber-sumber hukum yang mutafaq alaihi ada 4. Sumber hukum yang disepakati itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga al-ijma', yang keempat al-qiyas. Walaupun kalau dalam majelis tarjih dalam HPT itu yang disepakati 2, Quran, hadis, ijma', qiyas termasuk penunjang. Tapi kalau dalam usul fikih memang masadirul ahkam, sumber hukum yang disepakati itu ada 4, Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Sementara selain 4 itu adalah al-masadir al-mukhtalaf. Al-masadir al-mukhtalafah, sumber hukum yang masih diperselisihkan. Contohnya apa Ustadz? Contohnya masalihul mursalah. Jenengan pirsa masalihul mursalah? Dereng. Memakai masker ini masalihul mursalah. Jenengan cari dalilnya dalam Quran dan hadis, gak cetok, Pak. Quran ayat piro sing enek dalil ngangge masker ngoten niku? Ndak ada. Hadis mulai dari yang paling sahih sampai yang paling palsu juga ndak ada. Yang Pak Rudi langsung dicepot maskernya.
Enggak. Memang tidak ada dalilnya, dalam Quran hadis tidak ada, dalam perkataan ulama tidak ada pakai masker itu. Tidak ada Bapak Ibu, khimak itu, masker itu, topeng. Tetapi kemudian karena memang kondisi kita sedang pandemi, maka masolihul mursalahnya sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang tidak diperintahkan dalam syariat, menjadi sesuatu yang sangat diperintahkan, bahkan hukumnya iso wajib Bapak Ibu. Padahal gak ada dalilnya tapi iso wajib, karena untuk kemaslahatan. Ngerokok niku katakan memang kalau di Muhammadiyah haram, tapi kalau di selain Muhammadiyah kan enek sing sunah ya Pak. Enek sing wajib. Mohon maaf. Itu memang oke lah kita ambil standar yang tidak mengharamkan. Oke, yang tidak mengharamkan. Oke, katakan ada orang yang kan makruh saja Ustadz. Tetapi kalau seandainya asap rokok ini membahayakan orang, maka rokok ini hukumnya bisa menjadi naam. Ini apa? Dalilnya masalihul mursalah, kemaslahatan. Kemaslahatan Bapak Ibu. Ya, apa hukumnya memotong rahim? Apa hukumnya? Ibu, memotong rahim apa hukumnya? Haram, tidak boleh motong rahim. Tapi kata dokter, mohon maaf ibu, kalau ibu masih nekat hamil lagi, ngapunten, kula pun cegah nulungi. Kenapa? Karena ibu membahayakan diri ibu sendiri. Ini sebenarnya yang terakhir ini sudah tidak baik ini untuk kesehatan jenengan, untuk keselamatan ibu dan bayi. Kalau ibu masih memaksa lagi, tolong cari dokter yang lain, kata dokter kandungan itu. Kenapa dok? Bahaya. Ini sudah bahaya ibu. Makanya bagaimana dok solusinya? Kita potong rahim panjenengan, jalan ke rahim kita potong. Dalam hal ini maka agama memperbolehkan. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Termasuk mohon maaf ini, soft sholat itu seharusnya kan rapat seperti di Al-Furqan ini kan. Tetapi kemarin di saat pandemi kita berjarak 1 meter, ada yang 5 meter bapak ibu. Kawan. Itu untuk apa? Jenengan cari dimanapun, Quran maupun hadis yang sangat palsu sekalipun. Gak ono hadis yang ceritanya oleh sholat renggang-renggang, tidak ada. Bahkan Rasulullah mengatakan, lek sampean sholatmu renggang-renggang, maka persatuanmu akan tercerai-berai. Tapi sekali lagi karena di musim pandemi, kita mengambil saddud dzara'i, bisa juga masuk ke saddud dzari'ah, menutup pintu bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu dalil tetapi mukhtalaf. Ya, ada masalihul mursalah, ada istihsan, kemudian ada qaulus sahabi, ada syar'un man qablana. Ini adalah sumber-sumber hukum atau cara penetapan hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Imam Malik itu punya dalil namanya amal ahlul Madinah. Wes, sampean lek mumet-mumet berdebat dalam suatu urusan, deloken amalane orang-orang tapi zaman dulu, lek zaman sekarang sudah mazhabnya sudah Hambali. Kalau zaman dulu yang masih beberapa ratus tahun setelah Nabi, itu masih betul-betul mirip seperti Nabi. Makanya Imam Malik itu gak usah mumet-mumet, lek sampean gak cetok Qur'ane, gak cetok hadise, gak cetok piye-piyene, lihat aja orang Kenapa? Karena orang Madinah adalah orang yang bergaul dengan Nabi. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu adalah masadirul ahkam atau sumber hukum yang bermacam-macam di dalam penentuan hukum dalam syariat Islam. Makanya kita jangan heran kalau pendapat fikih ini berbeda-beda. Mohon maaf, termasuk ndelok bulan mawon itu beda sudah. Pemerintah kita Nahdlatul Ulama melihat dengan cara meneropong. Kenapa? Karena Nabi meneropong. Wes ojo neko-neko, lek Nabi nginceng awake dhewe ya nginceng ora usah neko-neko. Tetapi ada beberapa ormas termasuk Muhammadiyah menafsirkan kemudian lebih mengkontekstualkan dengan hari ini, keadaan hari ini. Kenapa zaman Nabi kenapa zaman Nabi meneropong? Karena zaman Nabi belum ada ilmu pengetahuan. Karena sekarang sudah ada ilmu pengetahuan, maka kemudian kita harus dinamis menafsirkan hadis dilihat dengan asbabul wurudnya. Kalau zaman Nabi melihat bulan dengan cara meneropong karena belum ada ilmu, maka hari ini ketika sudah ada ilmu, maka gunakan melihat bulan dengan ilmu pengetahuan. Ngoten maksudnya. Makanya posone wingi ndak boleh. Tapi insya Allah bodone sareng Bapak Ibu. Puasa tahun ini adalah hanya berapa hari? Insya Allah. Yang rukyat pun, sing bakal ngeker pun,
Dadi pomo kira-kira so akhir Ramadan iki rasah ngeker, niku wis jelas insya Allah dan insya Allah tidak berubah kecuali kiamat nggih. Hari rayanya adalah tanggal 1 Syawal. Ya, 1 Syawal jelas, ora usah diudur. Miladiahnya, samsiahnya apa? Masihnya 2, wis to ora usah dikeker itek. Tapi insya Allah tetap ada keker, gen mantep toh? Tapi lek kula insya Allah wis manut hisab mawon ora usah dikeker, insya Allah wis ketok tanggal 2 Mei. Ngoten nggih. Jadi melihat, jadi apa? Kontekstual. Kita melihat hadis itu dari asbabul wurudnya, konteksnya seperti apa. Walaupun teman-teman yang tetap seperti pemerintah melihat dengan teropong ya monggo. Kalau kita kemudian mempedomani hisab nggih, ya yang penting tidak saling menyalahkan. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke bab malu tadi. Malu kok jok hisab karo ru'yah. Nah, ceritanya Rasulullah memerintahkan kepada Anas bin Malik, Anas, panggil orang-orang untuk walimah. Siap. Maka diundanglah sahabat untuk datang ke rumah Nabi makan-makan. Makanya Rasulullah itu wanti-wanti Bapak Ibu kepada kita, aulim walau bisyatin, adakan walimah kalau engkau menikahkan anak-anakmu walaupun hanya menyembelih seekor. Makanya standar minimal walimah niku menyembelih kambing. Jadi lek pitik potong barang ngono ku ra sunah blas sih. Pitik potong, pitik kedu. Ngamuk ya. Kalau kita melihat standar hadis kan aulim walau kis minimal, Pak. Adakan walimah yang standar minimalnya adalah sembelih apa? Kambing. Jadi lek mbelih bebek, mbelih mentok, mbelih pitik ngoten niku ya ora tek nyunah niku nggih. Nggih sak kuwate to ya sak kuwate nggih sampun. Sak kuwate. Kula ki ya Allah Bapak Ibu pernah diminta untuk ceramah walimah di satu tempat. Memang kebetulan konsumsinya kan keluar terakhir. Lek tiang desa mboten wonten prasmanan kados jenengan teng kutha niku mboten wonten. Sing enek piring diuncal-uncal ning ngoten niku Pak nggih. Enek anu leser engko sing laden iki ibu-ibu sing macak wayu-wayu kayak sing gelange krempiang-krempiang ngono lho. Dadi lek arep laden ngono kae gelang kabeh 50 tinggi kabeh. Karo nyugoni mak krempiang ngono. Ge alilane gedhi. Karo dioglek-oglek ning ngono. Monggo Pak. Biasanya apa menunya? Soto ki galekan. Lek Ponorogonan pun mboten soto. Ponorogonan ki jenenge rawon sing metu kluwake, sosok klerung letak. Saya kira daging tak kletak celuwetak. Ya Allah, untu kula gempil Bapak Ibu. Bakane kluwak hadirin. Soto nggih, soto. Sebelumnya itu saya ceramah, waktu ceramah manten itu saya katakan dalile aulim walau bisyatin. Walimah itu minimal hidangannya adalah kambing, maksimalnya sapi dan kerbau. Dadi lek ra kambing, ra kerbau, lek mek pitik gak sunah. Lah kok metu hidangannya soto ayam. Yes. Berat podo Pak karo ceramah hakikoh. Kula nggih niki mangke jenengan kondur ngasto berkat insyaallah. Lah kok mulih ra digaweni berkat bae Pak. Wis sing digaweni berkat mek ustaz tok bae. Karena beda tempat beda. Kalau di Trenggalek sini mungkin kalau akikoh nggih sudah dikasih makan, pulang bawa apa? Kalau daerah Watulimo sana ndak Bapak Ibu. Jadi makan di tempat, pulang ndak bawa, Bro. Makanya kalau eling-eling pokoke ngaji ning Watulimo wis rasa bahas berkat-berkat kita. Karena ndak ada berkat di sana. Baik, diundang, datang sahabat untuk datang ke walimah Nabi, pernikahannya dengan Zainab binti Jahash. Disediakan makanan di sana, makan-makan. Kemudian setelah selesai makan ki sahabat ki bodo jagongan, randang kondur. Nabi sampai masuk ke dalam rumah berharap supaya sahabat segera apa? Pulang. Manten anyar Bapak Ibu. Rasulullah juga manusia. Kemudian keluar lagi, ya Allah, muga-muga wis bodo mulai. Lah kok metu ki belum pulang. Bodo kerasan di rumah. Lek cara dhewe jagong manten, Pak. Lek kene kan gawe gaple karo remi ngono kae. Oh, zaman Nabi ndak ada. Keluar lagi Nabi sampai 3 kali keluar. Niku bangga ndak pengertian. Tenan manten anyar ki sapa wonge ya. Kita nek manten anyar kok tamune ra mulih-mulih kan pegel nggih. Iki tamu rantentek. Nyapa kan selaknya apa? Selak kesel ya Pak, selak istirahat kan begitu.
Sampai akhirnya Rasulullah SAW keluar ketiga kalinya dan dibisiki oleh sahabat Anas. Mulai. Akhirnya sahabat yang tinggal 3 orang ini pulang, Bapak Ibu. Kemudian inilah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Ahzab ayat 53. Nanti kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Ahzab ayat 53 itu asbabun nuzulnya adalah waktu Nabi walimah mengundang para sahabat, terus tamunya apa? Ndak mulai. Bertamu itu harus ya Bapak Ibu. Bertamu itu harus tahu diri. Ojo suwi-suwi. Datang jam 8 pulang jam setengah 12. Itu namanya ndak pengertian itu. Kalau tuan rumah sudah kelakepan itu kayak ndang pami toh, tuan rumahnya sudah manasi mobil, jenengan datang, mobil dimatikan, berarti dia sudah akan pergi. Ya cepet-cepet aja bertamu, malah sowi. Baik, kita bacakan surat Al-Ahzab ayat 53 yang menjadi asbabun nuzul turunnya ketika Nabi sedang walimah, tamune gak mulih-mulih wi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan pernah sekali-kali berani masuk rumahnya Nabi, illa kecuali ayyudzana lakum, engkau diizinkan, ora sah moro-moro lek ra diundang. Ini juga berlaku untuk kita, jangan masuk rumah orang sebelum Ustadz tonggo gandeng tembok Ustadz. Nggak boleh. Tapi mohon maaf, ini nanti masuk uruf. Masuk apa? Seperti jenengan kalau di pom bensin Bapak Ibu. Apa yang Anda ucapkan setelah membuka jok sepeda motor? 5.000. Padahal sekarang nggak boleh Pak 5.000 Pak. Orang sak liter maksudnya. Rola setengah Pak. Apa yang Anda ucapkan di pom bensin? Buka sok-sok malah ra ngomong apa-apa kok. Buka jok ngelungi duit 20.000. Atau rolas setengah lah. Saniki pertamax sak monten. Nah, padahal dalam jual beli itu harusnya ada akad. Apa kata penjual? Saya jual pertamax 1 liter kontan. Yang membeli saya beli pertamax 1 liter saya bayar. Aslinya kudune ngono neng pom niku Pak jenengan. Kesuwen ya Pak. Jadi tukang pom ini kok mengatakan saya jual solar 2 liter dengan harga 11.000 dibayar tunai. Yang membeli solar, saya beli solar 2 liter dengan harga tersebut dibayar. Kudune ngono kuwi. Tapi kan ndak kober kula panjenengan. Langsung nyoh 100.000. Serasa ngomong apa-apa. Terus tukang pomnya kosong-kosong ya Pak. Mulai dari nol. Loh, aslinya jual beli ngono kuwi kurang sempurna karena ndak ada ijab dan kabul. Sama kayak jenengan beli di toko sebelah rumah, langsung jimok dhewe, gula sak kilo jimok dhewe, lengorong liter jimok dhewe. Duit digletakne melayu. Niku sebenarnya ndak sah kalau dalam hukum jual beli. Kenapa? Karena ndak ada ijab kabul.
Tapi karena sudah menjadi al-urf, urf niki termasuk sumber hukum yang masih mukhtalaf. Tadi termasuk bagian dari masolihul mursalah, saddud dzara'i, syar'un man qablana, al-istihsan, termasuk urf. Urf itu kebiasaan yang disepakati bersama oleh sebuah masyarakat, di mana kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Benjing bibar salat Idul Fitri kebiasaan wonten lingkungane kula jenengan apa Bapak Ibu? Badan silaturahim, di rumah-rumah di meja-meja ada apa Bu? Kaleng biskuit isine rengginang. Oh, hari pertama sampai ketiga insya Allah masih utuh Pak Ustadz. Engko hari yang ketujuh nggih opak di sini. Itu uruf. Di sini bagaimana kebiasaan kalau ada orang walimah? Napa Bu kebiasaannya Bu lek wonten tiang kagungan kersa napa? Bu, datang bawa apa? Gawan isine beras sak bro, emi loro, gula 2 kilo. Itu uruf. Di mana-mana lek rane Indonesia ada. Nek enek ning gone Thailand kok becekane renek. Besan barang ki kira-kira renek, Pak. Sambutan manten pasrah tinampi ki enek yo meneng nang ngene lho nek. Iya, lek neng Betawi niku damel pencak silat. Wah, lo jual, gue beli. Beda desa mawacara. Al-adatu muhakkamah, makanya uruf. Ndak apa-apa kita mempertahankan tradisi selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Lek bertentangan sampai syariat, sing dimenangne pundi? Tradisine napa syariate? Ya sepurone lah tradisi. Sampean lek macam-macam karo syariat, ya tak tinggal. Islam tidak menentang tradisi, Islam tidak menentang adat istiadat, selama tak tradisi adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Lek enek syariat bertentangan, dikompromi Pak teng syariat. Ayo, sampean saya kena tak kompromi murah. Lek gak kena tak kompromi tinggal. Lek kena tak kompromi, ayo bareng-bareng. Masya Allah halal bihalal. Teng durenan niku napa adate? Kupatan jenengan kendurenan hari ke-8, kenal ra kenal, moro makan wareg Pak. Jale jenengan teng ngriki, teng pundi ngriki kelurahan pundi ngriki. Serondakan, ra kenal juk mluwebu yang pawon. Wimbuh dhewe, nek dikeprok niku, Pak. Iya, di sana kenal gak kenal sing penting moro makan. Wah, jas niku. Lek iso ngono kuwi wong Islam kuwi kenal ra kenal moro makan. Nah, ini begini. Itu kita kembali kepada uruf tadi ya. Kalau bagaimana Ustaz tak gandeng omah kalau memang sudah terbiasa seperti itu, mendino wirawiri mlebam mlebu metu omahnya gandeng begini memang sudah kebiasaan, tidak ada masalah karena sudah uruf. Tetapi memang larangannya adalah jangan masuk rumah sebelum diizinkan untuk salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek enek jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ono jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ono jawaban. Ping 3 maka silahkan untuk balik kanan. Jangan masuk. Jangan memaksa untuk apa? Jangan maksa untuk masuk. Kalau salam 3 kali sudah tidak ada jawaban, maka silahkan untuk pulang kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengatakan, coba kita lihat lagi ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk rumah Nabi kecuali engkau diizinkan. Atau kemudian ketika engkau sedang dihidangkan makanan, kalau memang belum matang, jangan nunggu matang. Walakin idza du'itum. Tapi kalau engkau diundang, maka fadkhulu, masuklah. Fa idza ta'imtum. Nah ini Bapak Ibu. Kalau diundang, datanglah. Pokoknya prinsipnya awake dhewe lek diundang maka datang. Kalau jenengan diundang siapapun, kalau untuk kebaikan maka silahkan untuk dan wajib untuk datang. Nah, kemudian kaidah selanjutnya, fa idza ta'imtum, apabila engkau telah diberi makan dan sudah selesai makan, fangtasiru, agi-agi ndang pamit. Itu Pak, kaidahnya seperti itu. Jadi jenengan kalau bertamu ke rumah orang, kalau sudah dikasih apa-apa, kayak ndang napa? SMP. Setelah makan? Itu tepak Pak. Jangan setelah makan bangga ngetopros lungguh neng ngono. Nah, ini tidak baik ini. Apalagi di rumahnya Nabi. Kalau sudah diberi makan, maka segera pulanglah. Wala musta'nisina li hadis, dan jangan memperpanjang apa? Ngobrol, ojo banyak ngobrol. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dzin nabi.
Karena yang demikian itu menyakiti Nabi, karena Nabi sedang baru menikah. Jadi Nabi baru menikah dan Nabi punya hak untuk berkumpul dengan istri. Lah kok bangga ditunggoni. Coba bayangkan, ditunggoni. Jenengan manten anyar kayak bangga ditunggoni, ya mulai-mulai ya. Digurak. Tapi Nabi kan tidak seperti itu. Nabi malunya tinggi Bapak Ibu. Karena yu'dhin Nabi fayastahi minkum. Nabi malu untuk membuyarkan tamu itu malu Pak. Nabi malu untuk menyuruh pulang itu malu Nabi. Minal haq fa idza sa'altum. Jadi Bapak Ibu kemudian akhirnya tamu-tamu ini pulang. Jadi Nabi ini saking tingginya rasa malu beliau sampai ada tamu yang datang di walimah beliau di mana beliau berhak untuk berkumpul dengan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau tidak mau karena memang malu. Nah, intinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Nabi ini akan sangat malu kalau berkenaan dengan urusan pribadi beliau. Lek urusan pribadi beliau, lek cara awake dhewe berkenaan dengan badannya, beliau akan sangat malu. Masya Allah, satu ketika Bapak Ibu Rasul sedang istirahat di rumah dalam posisi enak begitu, duduk, kemudian kaki beliau, sarung beliau tersingkap sehingga betis beliau kelihatan. Betis beliau yang putih terlihat. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Rasulullah tetap pada posisinya. Kemudian datang lagi Umar bin Khattab, Assalamualaikum, datang dengan melihat Nabi yang tersingkap betisnya. Kemudian yang ketiga, datanglah Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika terdengar suara Utsman bin Affan, Assalamualaikum, agi-agi Rasulullah langsung menutup kaki beliau. Kemudian ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ketika bapakku datang, engkau tidak membetulkan pakaian anda ya Rasulullah, engkau tidak menutup betis anda ya Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar datang, engkau juga tidak menutup sarungmu ya Rasulullah. Tapi kenapa ketika Utsman bin Affan datang, engkau selalu bersikap kemudian membenahi sarungmu dan menutup betismu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena aku malu kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang sangat pemalu, saking pemalu nih sampai malaikat niku sungkan kalian Utsman bin Affan. Sungkan Pak, karena saking nopo? Saking pemalu nih. Jenengan bayang, ada nggak kira-kira malaikat yang sungkan kalian jenengan? Tidak ada ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi satu cerita ini, Masya Allah. Dulu ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi Nabi, umurnya mungkin sekitar 15 atau 10 tahun. Waktu itu orang-orang Quraisy hendak berinisiatif untuk membangun Ka'bah. Renovasi. Jadi Ka'bah yang sekarang ini sudah hasil renovasian yang kesekian kalinya Bapak Ibu. Jadi mbiyen zaman Nabi Ibrahim Ka'bah niku mboten ngoten niku. Nggih bentuke ya kaya omah ngoten biasa ngoten karena bait, rumah. Akhirnya sekarang bentuknya seperti itu, nggih, seperti persegi ngoten niku nggih, kubus. Kalau dulu seperti rumah bujur sangkar ngoten niku, panjang ngoten niku. Akhirnya di umur beliau sebelum diangkat jadi Nabi, sekitar masih umur 15 tahun, Rasulullah SAW membantu orang-orang Quraisy untuk ikut merenovasi Ka'bah. Diangkat Pak, batu gede diangkat oleh anak umur 15 tahun. Kemudian pamannya yang bernama Hamzah, Pak leknya Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib itu, dia mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abbas, lau fakaktal izara wa wada'tahu tahtal hijarah ala katifika fataj'alahu hailan bainal bishrah wa bainal hijarah fayakunu aqal waj'an wa ta'ban inda hamlil ahjar. Muhammad, lek mu angkat-angkat iki kleru Muhammad. Sing jenenge junjung watu ki ora ngono kuwi. Terus piye Pak Lek? Sarungmu cepoten. Izar itu apa? Izar itu adalah kain yang menutupi bagian bawah. Kalau yang menutupi bagian atas namanya apa? Rida. Jadi Bapak Ibu, orang Arab itu biasanya pakainya ada 2 potong. Yang dari perut ke atas namanya rida, yang dari perut ke bawah namanya izar. Nah, jenengan mirip lah. Sakniki sing sarung yang ngesel. Kan ndak kualek nggih Pak nggih. Engko sarungnya digoyang dhuwur kan ndak kan?
Jadi yang dari perut ke bawah namanya sarung izar, yang dari perut ke atas namanya rida. Pripun Pak Lek carane gen mboten abot-abot ngene, sarungmu cepoten, bar ngono talekno ngindit Bapak Ibu. Carane ngindit tok, watu kuwi inditen, kekno ning pundakmu terus inditen. Itu nanti kamu akan merasa lebih apa? Ringan. Oh ngono Pak Lek. Iya. Akhirnya Rasulullah melepas sarungnya. Ya, otomatis kelihatan auratnya, kakinya beliau kelihatan sampai atas itu. Kemudian batu ditaruh di pundak. Beliau ketika melihat auratnya pingsan seketika Bapak Ibu. Pingsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat apa? Melihat aurat beliau sendiri. Fasakoto mughsyan alaihi, langsung jatuh tersungkur pingsan karena saking malunya. Rasul itu melihat auratnya sendiri saja malu sampai. Lah kita ini melihat aurat orang lain malah melorok. Gimana kita ini Bapak Ibu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum jadi nabi loh, mohon maaf, sebelum jadi nabi. Rasul sebelum jadi nabi di umur sekitar 15 tahun sama pamannya suruh ngindet watu, akhirnya aurat beliau, kaki beliau terlihat sampai jatuh tersungkur dan pingsan. Akhirnya Rasulullah SAW setelah saat itu wakana kenapa jatuh minal haya'il kamil, karena sangat-sangat malu. Kemudian Rasulullah SAW wakana sukutuhu asarat astarahu lahu, dengan jatuh itu akhirnya aurat beliau menjadi tertutup. Astarahu lahu wa hadza min qabili inayatihi ta'ala bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa takwimihi ala ahsanil akhlaq. Famungdzu dzalikal hin, maka setelah saat itu, sejak umur 15 tahun yang kelihatan aurat sampai beliau jatuh tersungkur dan pingsan itu, famungdzu ba'da dzalikal hin, setelah saat itu masyuhidan Nabi sallallahu alaihi wasallam uryanan kasyifan, tidak pernah lagi terlihat Rasulullah, mohon maaf, uryanan itu tanpa berpakaian, kasyifan terbuka pakaiannya, tidak pernah lagi an auratihi. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hari ini kalau kita sebagai seorang muslim dan muslimah berani menampakkan aurat, berarti kita ini tidak punya saya ulangi lagi, kalau ada wanita tidak pakai hijab, tidak berjilbab, tidak menutup auratnya, berarti itu wanita yang tidak punya malu pun tidak tahu malu. Yes, podai. Termasuk bapak-bapak laki-laki, kami selalu berpesan kepada diri kami sendiri, kepada panjenengan semuanya, kalau keluar rumah, bapak-bapak, tolong pakai celana yang syar'i, minimal serapat napa? Lutut, dengkul. Nggih, lek pun ngaji ngeten iki kudune pun sudah berubah. Lek mbiyen gaene mek gawe soal cekak ngoten nggih Pak, nggih. Nyantai bal-balan. Nggih, bal-balan lek tenis nah itu malah cuwekak ning. Pun karena kita sudah ngerti ilmunya bahwa ternyata Rasul sangat malu melihat auratnya sendiri, apalagi melihat aurat orang lain. Masya Allah Bapak Ibu, subhanallah. Maka mulai hari ini monggo kita tutup aurat kita. Maka kalau ada wanita muslimah yang tidak menutup aurat, bohong kalau dia mengatakan saya ini adalah pemalu Ustadz. Kulo niki isinan Pak Ustadz. Kalau melihat Ustadz niki malu saya. Ngapusi, kenapa? Karena auratnya sendiri tidak ditutup. Wanita yang muslimah, yang memang ngaku sebagai seorang muslimah, dia akan menutup auratnya. Kenapa? Karena dia punya malu. Laki-laki juga seperti itu. Laki-laki bainas surrah wa rukbah, antara pusar sampai apa? Lutut. Kalau perempuan apa? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak, semuanya itu harga mati sudah. Walaupun dalam fikih itu ada turunan. Bagi yang berpakaian masih terlalu ketat, ya sesuk nggawe rok sing rodok dawa. Engko lek wis roke rodok dawa, ya sesuk nggawe kerudung disampirne. Engko lek wis iso nggawe kudung disampirne pas pengajian, ya engko suwi-suwi terus malah kudungan secara 100% dan total. Tapi ingat, ndak usah, jangan sampai nunggu dikudungi dengan kain kafan Bapak Ibu. Kalau kita hari ini pompong Ramadan nggih, kesempatan untuk hijrah. Mohon maaf. Ibu-ibu atau pemirsa yang ada di rumah, Ramadan itu must be better. Ramadan itu harus menjadi lebih. Sing sapa sahure Ramadan salatnya yang masjid sik ping pindho ping telu, maka Ramadan ini paling tidak sudah 5 kali. Siapa yang di sebelum Ramadan maca Qur'ane arang-arang, minimal pas Ramadan ini sudah semangat membaca Al-Qur'an. Termasuk kami berwasiat kepada ibu-ibu muslimah, mbak-mbak
Yang kemarin sebelum Ramadan pakai jilbabnya hanya ke tempat-tempat tertentu, ngaji yang masjid, sementara ke tempat yang lain belum pakai jilbab, nyapu yorong jilbaban. Maka kami berpesan kepada kita semuanya, ayo mulai Ramadan ini udkhulu fis silmi. Bapak-bapak, ini tanggung jawab berat untuk kita semuanya. Enek opo-opone suloyo-suloyone ibu-ibu sing tanggung jawab sinten, Pak? Oh, nggih, jenengan. Betul, Pak. Tanggung jawab kita. Kok enek suloyone ibu? Makanya ibu tidak terlalu berlebihan kalau ibu diminta untuk taat kepada siapa, Bu? Suami. Karena tanggung jawab kita nanti berat, bapak-bapak di hadapan Allah. Berat sekali. Punya istri 1, anak 5, berarti tanggung jawabnya yang gone istri dan anak. Anakmu gimana? Istrimu bagaimana? Berat. Oleh karena itu tolong ibu bantu bapak untuk meringankan hisabnya di hadapan Allah. Siap nggih, Bu nggih? Bu. Pun sahur apa dereng jenengan? Alhamdulillah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Rasul itu kalau tidak suka sesuatu maka kelihatan dari wajahnya. Sekali lagi, Rasul kalau tidak suka kepada sesuatu sudah terlihat dari wajah beliau. Pokoknya rasa seneng ngoten terlihat dari wajah beliau. Ketika malu terlihat dari wajah beliau. Ketika marah juga terlihat dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke hadis nomor 359. Kan hanya 2 ini. Hadisnya namung kalih niki bab malu niki Bapak Ibu. Baik. Kita baca hadis nomor 350 apa? 9. Haddatsana Mahmud bin Ghailan kana haddatsana Waqi'un ala Waqi' qala haddatsana Sufyan an Mansur an Musa an Abdullah bin Yazid al-Khatmi an maula li Aisyah qalat Aisyah ma nadhartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw qalat ma raaitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattun. Artinya begini Bapak Ibu, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan ma nadhartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat kepada farj kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Sayyidah Aisyah adalah istrinya Nabi. Saya tidak usah tanya kepada ibu, pernah tidak melihat, saya tidak usah tanya. Oh, kenapa Pak Gofar? Oh, baik. Tapi Sayyidatuna Aisyah tidak pernah melihat kepada kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, tapi hadis ini dikomentari oleh syarih hadis. Hadis ini adalah hadis dhaiful isnad. Hadis dhaif. Hadisnya lemah Bapak Ibu. Bagaimana seorang istri tidak pernah melihat aurat suaminya, ini sesuatu yang tidak mungkin. Makanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Li'anna maula Aisyah mubham wa qad sahha anhu fi sahihil Bukhari wa ghaira annahu qalat kuntu aghtasilu. Padahal Nabi ketika junub sallallahu alaihi wasallam mandinya bersama dengan Sayyidah dalam satu jeding. Maka sebenarnya Ustadz, kalau saya mandi dengan suami, dengan istri satu kolam satu jeding apa boleh? Ya boleh, yang penting sedeng jedingnya nggih. Wis bapak ibu rada seger lemu-lemu terus nyemplung nang jeding cilik, iso bengkah jedinge niku mau. Bagus Bapak Ibu. Kalau bisa mandi berdua, maaf ini Pak, Bapak Ibu. Mandi berdua itu Nabi pun pernah melakukan hal demikian. Aja dewe-dewe untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Kula bayang nih ya, sing sepuh sapa nang kene ya. Kalau manten enom kan saya lumrah lah ya, yo sirat-siratan ya, kosok-kosokan. Lagi umur 75. Ya Allah, ayo Mbak Huti, ayo sing dikong sing dikosoki. Dicoba. Itu namanya quality time. Waktu yang berkualitas. Oh iya. Kadang mohon maaf, Ramadan ngeten iki bagaimana untuk meningkatkan kemesraan dengan suami atau istri? Maca Quran bareng wong loro di rumah. Bu, maca Bu, tak semak.
Disemak, ternyata bacaannya salah, dicubit hidungnya. Kleru. Nah, lek ngono lek bener dilus-lus, ya Allah, ayune rek karo geget ilat. Sing ibu langsung ngoco diarani ayu, yang suami langsung ngoco. Apa tenan lek aku ayu? Padahal bapak yo mek ngerem-ngerem gen marem yo ayu. Darus piantun kalih darus suami istri. Ibu baca nggih, Bu, disemak bapak. Bapak maca disemak oleh ibu. Ya Allah, indah sekali Ramadan ini, indah. Sahur ya Allah, sing putu-putu putra sami adoh kabeh di rumah hanya berdua. Sahur dibangunkan. Sing biasanya bangun duluan bapak napa ibu? Bapak ini bangkongan berarti ya. Ibu bangun, masak dulu di dapur, masakan sudah siap, datang lagi ke kamar, suaminya masih ngorok. Ya Allah, dibelai, dicium kening suaminya, Mas, bangun Mas. Nah, tambah melungker. Akhirnya pegel, dimone banyu sak jebor. Masya Allah, pokoknya untuk memupuk kemesraan itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau perlu sampai hari ini umur sudah 60-70 tahun, makan tetap sepiring. Dulang, iya, jenengan bisa dulang-dulang batoha. Izin karo putune Pak Ustad. Nggak apa-apa, lek malu sama putu, masuk ke dalam kamar, makan berdua, dulang-dulangan, kaya zaman mantenan biyen. Dulang-dulangan, ya Allah, lek enek upo sing keri, ya Allah enek tamune, diusapne. Oh iya, nyapa Bu? Iya, pertahankan. Yang masjid ngono ki yo bareng. Kalau rumahnya deket, tangannya digandeng. Kene Bu, gandeng tangannya. Ya Allah, datang ke masjid itu gandengan tangan. Tak sawang-sawang gak ono iki mung sing gandengan tangan. Malah ditinggal. Istrinya ditinggal, sing lanang ngudruk, sing Mas tulung ten ono. Halah ranten-tenan ya. Digandeng tangannya, ya Allah. Bar salat ngeten nggih, bar salat pulang bareng-bareng, salim dulu dicium tangannya. Hadise gak ono Pak Ustaz. Yo bene. Stop, pokoknya cium tangan istri mencium tangan suami itu masih hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif nih kok. Sing idza, kalau seandainya istri mencium tangan suaminya, ya, itu sama dengan mencium Hajar Aswad kan katanya. Semakin hitam suami maka semakin afdal. Nah, itu hadisnya dhaif. Ada lagi yang mengatakan kalau dua orang saling berjabat tangan maka akan tasakotot min khilali asobiihima dzunubuhuma, maka akan rontok dosa-dosanya dari sela-sela apa? Ini kan hadisnya dhaif, tapi gak apa-apa, itu fadilatul a'mal. Lek memang gak ada fadilahnya, yang penting sudah menambah keakraban dan keharmo. Kalau suami istri gak pernah salim belas, malah kualik sing lanang sing mencium tangan istrinya, karena galak sekali istrinya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau untuk urusan pribadi sangat pemalu. Pokoknya seperti tadi menikah kan waktunya kan malam pengantin, tapi malu. Piye lek ku arep ngurak wong-wong kuwi, kok ndak pengertian belas iki lho. Ya Allah, arep bodoh ngene kan. Wayahe nek sarung ngono kae. Ono jereke para duafa itu, ndi wong sugih-sugih ki ya Allah, isin arep njaluk. Makanya yang sugih-sugih ora usah ngenteni wong malat, wong sing rong sugih kuwi njaluk. Ndak boleh. Karena orang miskin yang terhormat itu adalah ta'affuf. Ta'affuf itu artinya menahan diri dari meminta. Ngeten iki badhe bodoh. Mungkin yang diberikan kelebihan harta, ayo iki wong-wong miskin yang ndak kuat beli baju, beli sarung itu diberi. Diberi aja kualek wong sugih-sugih jenengan kei. Yang miskin-miskin yang ndak mampu itu dikasih. Mereka itu mengharap sebenarnya tapi isin arep njaluk niku. Makanya yang kaya harus pengertian. Sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iki piye carane gurak iki yo. Seperti jenengan kedatangan tamu, jenengan sudah ngantuk, jenengan mau pergi kemana kan ndak enak, mau Pak ngapunten kula badhe teng pundi ngoten jenengan kondurian nggih kan ndak mungkin toh. Kalau untuk urusan pribadi Rasulullah sangat malu. Tapi Bapak Ibu, lek urusan agama, ketika Rasulullah melihat ada sebuah penyelewengan, ada sebuah kemaksiatan, ada yang kurang pas, Rasulullah akan berteriak paling kenceng. Gak enak isin-isinan. Kalau kita kan isin, enek tonggone umpamane ra gelem salat ngono kan. Nyapa kok eling nih? Aku wedi. Aku isin. Nyapa ibumu, bulekmu ra kudungan ra kok eling nih? Isin aku ngeling nih.
Tapi Rasulullah SAW ketika melihat kemaksiatan, ada melihat sesuatu yang tidak pas, maka beliau akan berteriak paling pertama, akan marah paling pertama, apalagi hak-haknya Allah dilanggar, Bapak Ibu. Contoh, ada seorang yang ngimami sholat, fa'atala fi sholatihi, imam sholat kedawan lek moco ayat. Jadi ternyata imam suwi ku rame zaman sakniki. Zaman Nabi pun juga ada imam yang wah kesuwen Pak, sampai makmumnya bodoh demo. Ada yang lapor kepada Nabi, Nabi ngapunten, nyapa? Imamnya kesuwen Nabi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, bahwasanya fa inna wara'akum, sesungguhnya di idza amma ahadukum falyukhaffif. Hei para imam, ketika engkau menjadi imam maka ringankan bacaanmu, maka pendekkan bacaanmu. Kenapa? Fa inna wara'akum, sesungguhnya di belakang kalian ada orang-orang tua, ada orang-orang lemah, ada orang-orang dzu hajatin yang punya kepentingan, maka harus meringankan salat. Dieling nih langsung, lek enek sing ra pinter dieling nih. Aja dawa-dawa lek mung ngimami. Kenapa? Karena di belakangmu kekuatannya tidak sama dengan kekuatanmu. Makanya paling enggak, nggih, Bapak Ibu, sholat itu kan ada klasifikasinya masing-masing. Sholat yang panjang, sholat yang pendek, dan sholat yang sedengan. Sholat subuh niku sholat panjang. Jadi like sholat subuh mau 5 lembar enggak apa-apa ya Pak? Oh kedawan, ya disesuaikan kalian kekuatan jamaah. Yang pendek sholat apa Ustadz? Sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktunya pendek, makanya bacaannya ya rasa dawa. Sholat sedang, sholat isya, ya, sholat zuhur, sholat asar itu sholat asar pendek, termasuk sholat zuhur, termasuk sholat sedang. Nah oleh karena itu para imam harus betul-betul memperhatikan kondisi jamaahnya. Rasul mengingatkan siapa yang ngimami kedawan, maka kemudian supaya dia memperingan bacaannya, supaya dia memperpendek apa? Bacaannya. Nah Bapak Ibu, sebagai penutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal haya'a wal imana kurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya malu dan iman itu adalah sesuatu yang kurina, satu kesatuan. Sesungguhnya iman dan malu itu adalah satu kesatuan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau yang satu hilang, maka yang lain juga ikut. Kalau seseorang dia punya malu dan punya iman, berarti dia sempurna. Tapi kalau seseorang sudah hilang malunya, berarti imannya juga hilang. Orang yang tidak punya iman mesti tidak punya rasa malu. Oleh karena itu kita jaga malu ini, ya, terutama malu terhadap hal-hal yang bersifat pribadi, tetapi ketika agama kita dirusui orang, ketika agama kita dihina, Rasul kita dihina, maka kita harus menyuarakan dengan keras, kita harus membela, kita harus mempertahankan dan memperjuangkan. Makaten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup ada pengumuman dari panitia kajian pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah alhamdulillah wakaf untuk pembebasan tanah di sebelah selatan masjid ini hari ini sudah mendapatkan 1 miliar 121 juta. 1 miliar 121 juta. Iki enek wong sing ada orang yang nginfak 600 juta ngono langsung lunas nih insyaallah. Lek wonten. Nggih mugi-mugi wonten. Yang kedua, dengan berdasarkan dalil, dadak dalil barang iki. Niki panitia lho sing nulis sanes kula. Panitiane dalil. Sopo? Dengan berdasarkan dalil yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa setiap subuh malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah, ujung-ujungnya sedekah, ya. Begini, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayakula ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulal akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya, ketika seorang hamba berada di pagi hari, bangun tidur, ada 2 malaikat yang turun. Jadi orang itu ketika bangun tidur itu malaikat turun. Dua malaikat turun dan berdoa. Allahumma
a'ti munfiqan khalafa. Apa doa malaikat? Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang gemar berinfak ini. Jadi kalau bangun tidur dia rajin infak, dalam artian kesehariannya rajin infak, maka doa malaikat adalah ya Allah, berilah ganti yang lebih banyak, yang lebih baik kepada orang yang rajin sedekah ini. Tapi kalau yang bangun tidur adalah orang yang pelit, sing melecing ra karu-karuan, sregep ngaji tapi melecing. Sregep ngaji tapi apa? Melecing, maka doanya malaikat adalah Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang enggan bersedekah. Pengen didoakan beruntung apa bangkrut? Makanya yang berkenan ikut program bisa ambil kaleng di Mas Wahyu, nggih. Masya Allah, Mas Wahyu dan teman-teman ini adalah anak-anak muda yang insya Allah siap untuk memakmurkan masjid ini, dan ini pejuang-pejuang kita. Nggih, mangke lek jenengan keluwian sarung, kuwi dingene cacah kuwi. Siap ya nampa sarung, siap ya. Insya Allah ini panen sarung bareng iki. Anak-anak muda, kita nyari anak-anak muda yang begini ini sulit Bapak Ibu, mohon maaf. Sementara banyak anak-anak muda di luar sana yang habis waktunya untuk main game, untuk dolanan, untuk hura-hura. Sing sedina kuwi lek poso ya poso, tapi kat jam 7 teko jam 5 kuwi ngegame ae. Tapi insya Allah anak-anak ini saya bersaksi betul bahwa anak-anak muda di Al Furqan ini kalau malam jarang tidur ini. Ya, maksudnya 1 orang, 2 orang aja yang tidak tidur, yang lain tidur. Jenengan kalau mau tahu jam 11, jam 12 ke sini, insya Allah mesti ada yang ngaji di sini suaranya keras dan enak didengar. Yaitu anak-anak muda kita ini. Masya Allah masih agak mondok tapi mereka mondok di Pondok Al Furqan ini ya. Kita doakan semoga anak-anak muda ini berhasil di masa yang datang. Tapi pesan saya anak-anak muda ya, teman-teman Al Furqan, jangan kebanyakan main game, hati-hati. Ngajimu malah sia-sia gara-gara kebanyakan main game. Orang yang kebanyakan main game itu akalnya lemah, dia akan lemah menghadapi realita di dalam kehidupan nyata. Bapak-bapak, naudzubillah kalau ada yang suka main. Niki wonten sing tukang main game. Pak Gofar suka main game? Oh, alah mboten Pak Ustaz. Alhamdulillah hidup di zaman yang tepat pada saat itu nggih. Masa mudanya sangat tepat. Nggih, monggo kita support teman-teman muda ini supaya mereka lebih gigih lagi menuntut ilmunya, ngajinya, dan insya Allah multimedia kita ini juga sangat disokong oleh teman-teman anak-anak muda kita. Semoga anak-anak kita Bapak Ibu yang belum seperti mereka soleh lek sugih si ora minus terus niku duwike. Tapi sing penting soleh, masya Allah. Insya Allah saya kira duwe apa-apa. Sing penting masa mudamu kamu gunakan untuk kebaikan. Di hari tuamu engkau akan dijamin kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makatan, alhamdulillah kita akhiri kajian subuh kita ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bertemu lagi insya Allah di masa yang akan datang, di hari Sabtu yang datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.